Bunda Safa beserta pengurus. Mudah-mudahan beliau beserta pengurus diberikan kemudahan dalam syiarnya, diberikan kelancaran, diberikan istiqomah, dan diberikan kelapangan dada, bersabar untuk senantiasa menjalankan tugasnya, menjalankan amanahnya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati orang tua kami, penasihat kami yang hadir di sini, para sesepuh atau para ustazah yang hadir di sini, atau Ibu RT di Bukit Bougainville. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan semuanya, Allah berikan umur yang berkah, Allah berikan kita semuanya keberkahan dunia dan akhirat. Yang kami cintai, yang saya cintai, karena Allah, seluruh jamaah yang hadir di majelis taklim hari ini, mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai sini dicatat sebagai pemberat amal soleh kita semua. Amin. Dan sebagai penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allah izinkan kita berkumpul di tempat yang Allah muliakan bersama orang-orang yang Allah muliakan. Mudah-mudahan Allah berkenan mengumpulkan kita di padang mahsyar, di mimbar-mimbar yang bercahaya bersama orang-orang yang soleh dan solehah, dan Allah izinkan kita berkumpul di jannahnya, di surga yang tertinggi, yaitu surganya Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya ibu solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat Allah. Beda-beda soalnya beda pastor, jadi beda-beda ya. Biar sama. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Tetap semangat. Oke. Apa kabarnya ibu-ibu solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan suara kita juga lantang bersama-sama nanti untuk menyerukan dakwah kita, syiar kita. Kita salawatan dulu sama-sama ya. Penyanyinya itu gimana? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Natawassal bil hubaba wal badulil mustaqaba wan nabi summa sahaba fa'asa da'wa mujahada.
والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالهبابة وبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة مرحبا بأهل المصطفى وبمن قد هل معنا وكنوز الخير تمنى لنساب والقرابة مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل معنا وكنوز الخير تمنى لنساب والقرابة نتوسل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Baik, barakallahu fikum, saudara-saudari semuanya. Mudah-mudahan tawasul kita hari ini mengharap keberkahan dari orang-orang yang mulia. Di antaranya mengharap keberkahan dari istrinya Rasulullah. Siapa? Khadijah. Oh, betul. Jadi itu di antara kita ada kita menuntut ilmu, yaitu didahului dengan membaca Al-Quran dan dilanjutkan dengan sholawat. Mudah-mudahan itu mempermudah kita semua untuk menerima apapun yang kita bahas hari ini. Baik, insya Allah teman-teman semua sudah sangat paham keutamaan majelis ilmu. Majelis ilmu kita mau melakukan apapun kalau tanpa ilmu tentunya akan berbeda hasilnya dan berbeda tata cara kita. Makanya semua butuh ilmu. Kita mau masak butuh ilmu nggak ibu-ibu? Betul. Butuh ya? Butuh. Jadi kalau mau masak nggak pakai ilmu, ntar masakannya Amburadul. amburadul. Saya jadi ingat ada ibu-ibu nganterin ke rumah apa itu namanya, tahu masih mentah, terus dikasih tepungnya udah cair, dianterin ke rumah saya. Ini kalau tanpa ilmu nih saya gorengnya. Terus akhirnya saya goreng aja piring saya, tepung itu dipakai buat nyelimutin tahunya, digoreng lah. Saya goreng, terus habis digoreng saya WA beliau yang ngasih saya. Alhamdulillah Bun, tahunya enak sekali, saya bilang gitu. Beliau jawab apa? Alhamdulillah Umi kalau suka. Terus beliau begini, Umi belum pernah goreng tahu aci ya? Belum, baru kali ini saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah enak, pede banget kan. Terus foto saya screenshot sama beliau, kemudian dibandingkan sama gorengannya beliau. Ternyata tadi itu bukan tepung, tapi itu aci yang harusnya ditempeli di tahunya. Jangan ketawa. Kita yang kita tawa ini seneng banget ya.
Terus beliau beli itu saya jadi ketawa sendiri, udah sok pede banget, pakai ngomong, pakai saya fotoin lagi punya saya hasil gorengan saya gitu kan. Kata beliau, maaf nih kemarin saya nggak bilang dulu, harusnya gorengnya begini nih, itu bukan tepung tapi itu aci, dimasukin ke tempelin ke tahunya, jadi namanya tahu aci. Kalau punya Umi namanya tahu selimut. Itulah karena saya gorengnya tanpa ilmu. Makanya segala sesuatu itu dengan ilmu. Makanya orang yang duduk di majelis ilmu, di antara utamanya itu bisa melebihi sholat sunnah yang lain. Teman-teman insya sudah paham sekali tentang keutamaan majelis ilmu. Hadis Rasulullah SAW tentang menuntut ilmu, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk fi sabilillah sampai dia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Siapa yang keluar rumah, man kharaja fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia termasuk fi sabilillah hatta yarji', sampai dia pulang. Makanya orang yang pergi dari rumah kemudian pergi untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk sedang jihad fi sabilillah. Jihad itu nggak harus membawa pedang, nggak harus membawa pistol, tetapi di antara jihadnya kita adalah duduk di majelis ilmu. Kenapa begitu? Karena kita seorang ibu, karena kita seorang muslimah, karena kita seorang istri, karena kita seorang muslimah yang kalau ibadah butuh ilmu, yang kalau kita mau sholat asal sholat aja butuh ilmu, mau wudu pakai ilmu atau asal wudu aja pakai ilmu. Dan yang nggak kalah penting, kita seorang ibu, apakah kita rela anak-anak kita dididik sama kita yang minim ilmu? Tentunya tidak. Ada seorang ibu berumur hampir 45 tahun, kemudian izin kepada suaminya, izin kepada putra-putrinya, ibu mau kuliah lagi. Ibu ngapain kuliah lagi? Kan ibu udah punya gelar ini. Enggak, ibu mau kuliah tentang tafsir Al-Quran, mau belajar Al-Quran dengan baik. Buat apa, Bu? Untuk mendidik anak-anakku, untuk mendampingi anak-anakku bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ini ibu yang hebat, luar biasa. Dan saya rasa teman-teman yang pasti rata-rata mereka sebagian biar bisa mendampingin anak-anaknya belajar Al-Quran. Sepertinya maju lagi ya Bu, yang barisan kedua bisa maju lagi, yang di depan yang di belakang tidak bisa maju. Nggak apa-apa di sini. Kalau di sana kalau di belakang di udah di sini ini. Ininya udah di sini. Jadi orang yang menuntut ilmu saat dia keluar rumah kemudian duduk di majelis ilmu, maka keluarnya dia dihitung sebagai jihad fisabilillah. Kalau misal terjadi sesuatu di perjalanan, pengennya sih kita tetap sehat dari berangkat sampai pulang, maka dia termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah karena berjuang untuk menuntut ilmu. Itu hadis yang kedua dari keutamaan tentang menuntut ilmu. Ini insya Allah familiar sekali. Hadisnya dari riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan. Ya, masih geser soalnya. Nggak apa-apa Bu, yang geser tadi tempat duduk yang tadi gesernya 3 kali, berarti 3 yang sudah menjadi saksi hari ini.
Beneran. Di mana? Di surah Yasin ayat 12. Di situ disampaikan nanti semua perangkat yang pernah kita pakai untuk beribadah, termasuk bekas-bekasnya, akan bersaksi kepada Allah tentang apa yang kita lakukan. Kan berarti tadi bekas duduk kan? Nah itu karpet yang tadi berduduk bekasnya itu udah nanti bersaksi di depan Allah, di hadapan Allah. Sudah siap Bu? Soalnya tadi masih sibuk sendiri untuk geser-geser. Man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita kalau pergi keluar dari rumah menuju majelis ilmu, kita sedang membuka jalan surga. Kalau kita melewati jalan dan jalanan tersebut banyak rerumputan yang tinggi-tinggi, kita naik motor misalkan atau jalan kaki di situ, kira-kira kita jalannya gampang apa susah? Susah. Gampang apa susah? Susah karena rumputnya tinggi-tinggi. Tetapi kalau kita hari sebelumnya kita babat dulu, dibabat, tahu nggak Bu dibabat? Tahu. Bukan soto babat, bukan. Babat, ya babat ya. Dibabatin. Babat. Di apa? Potong. Dipangkas dulu itu rumputnya, maka kita jalannya lebih mudah. Dan itu kita sedang membuka jalan menuju surga. Setiap perjalanan kita pergi dari rumah menuju majelis ilmu, kita sedang jalan menuju surga. Siapa yang pengen masuk surga? Saya. Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan dengan ilmu dan kita sama-sama memasuki surganya Allah dengan kemuliaan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi di hadis ini, di hadis yang tadi saya sampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Baik, terus apalagi yang akan kita dapatkan kalau kita hadir ke majelis ilmu? Kalau kita hadir ke majelis ilmu, kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Di antaranya keutamaan-keutamaan tersebut kita akan mendapatkan beberapa hal. Hadisnya disampaikan oleh riwayat Muslim. Di sini disampaikan, wa majtama'a qaumin fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihim sakinah, maka dia akan diturunkan ketenangan. Nazalat sakinah, ketenangan. Tenang yang di sini disampaikan bukan tenang langsung tertidur, enggak. Tapi tidur juga boleh, karena duduk di majelis ilmu walaupun tidur tetap dapat pahala. Itu bukti bahwa tenang loh. Ada orang-orang yang di rumah resah, gelisah, kayaknya mau ngapa-ngapain males, terus kayaknya banyak banget pikiran, giliran duduk di majelis ilmu, sendirian langsung tidur. Boleh nggak? Boleh. Berarti itu tenang. Berarti nazalat sakinah, turun ketenangan. Karena di majelis ilmu pasti akan diturunkan ketenangan. Illa nazalat alaihim sakinah. Kemudian yang kedua, wasyatumur rahmah, dan diturunkan rahmatnya Allah. Kalau tadi ketenangan itu bertambahnya iman. Kalau kita tambah iman kan pasti hatinya tenang. Bertambahnya ilmu. Dengan bertambahnya ilmu yang tadinya mungkin agak emosian, akhirnya karena duduk di majelis ilmu, duduk sama orang-orang soleh-solehah, duduk yang dengan wanita-wanita yang wajahnya adem. Kok bisa adem?
pakai skincare gitu? Bukan, karena berwudu. Coba lihat kanan kiri ibu-ibu. Pasti semua sakinah. Amin. Pasti semua menenangkan. Karena apa? Karena hadir ke sini sudah meninggalkan semua kegiatan di luar sana. Sudah meninggalkan semua kesibukannya. Ingin hadir ke majelis ilmu. Dan insya Allah para penuntut ilmu itu suka berwudu. Ya teman-teman ya. Wudu nggak tadi? Wudu. Masya Allah, ini hebat sekali ibu-ibunya. Masya Allah. Baik, jadi kenapa diturunkan sakinah atau ketenangan? Karena ditambahkannya iman. Keimanan kita ditambahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya belum tahu rukun sholat, hadir ke majelis ilmu jadi tahu. Yang tadinya baca basmalah masih ada yang salah, dibetulkan walaupun belum langsung betul, tapi setidaknya sudah dengar yang betulnya seperti apa. Jadi duduk di majelis ilmu akan nazalat sakinah, diturunkan ketenangan. Kemudian apalagi yang akan diturunkan kalau kita duduk di majelis ilmu? Wa ghasyiatumur rahmah, dan diturunkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah yang diturunkan kepada penuntut ilmu itu kasih sayang yang luar biasa. Rahmatnya Allah. Kita masuk surga juga bukan karena amal kita. Karena apa? Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Jadi akan diturunkan rahmatnya Allah. Dan saat rahmatnya Allah turun, maka di situ akan diliputi taufik, akan diliputi kemudahan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Akan dimudahkan kita untuk senantiasa hadir kembali ke majelis-majelis berikutnya. Akan diliputi kita berkasih sayang sesama teman yang berdekatan atau yang berjauhan. Maka wa ghasyiatumur rahmah, akan diturunkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kemudian wa hafatumul malaika, wa hafatumul malaika, di situ dihadiri para malaikat. Ibu percaya di sini ada malaikat? Ada berapa? Bisa lihat nggak? Alhamdulillah, kalau bisa lihat bahaya. Berarti sudah di alam lain. Kalau kita bisa lihat, majelis ini sesak penuh dengan isinya para malaikat. Kenapa begitu? Karena Allah memiliki malaikat-malaikat yang biasa, yang senantiasa hadir ke majelis ilmu. Malaikat itu bisa dihitung atau enggak, Ibu? Bisa enggak? Enggak. Yang wajib kita ketahui malaikat ada berapa? 10. Untuk 10 suruh ngapalnya. Lah kalau semua suruh ngapal, kira-kira bisa ngapal enggak? Enggak. Karena satu kali putaran di Baitul Maqmur 70.000 malaikat hadir di situ, muter. Habis muter dia langsung keluar. Habis muter langsung keluar. Dan dia nggak boleh lagi muter lagi. Harus ganti malaikat yang baru, ganti malaikat yang baru. Kalau kita kan kalau muter besoknya habis istirahat boleh muter lagi nggak? Nggak boleh. Kalau itu enggak. Sudah muter 7 kali, muter pergi. Ganti malaikat yang baru lagi, pergi. Itu terus menerus. Dan malaikat itu berkesempatan muter cuma 1 kali di Baitul Maqmur. Bisa ngitung nggak kira-kira itu? Malaikatnya nggak terhitung, saking banyaknya. Dan diantaranya ada malaikat-malaikat yang mereka haus akan ilmu. Malaikat haus ilmu, ya. Malaikatnya haus ilmu. Mereka berkumpul, mereka bergerombol, kemudian turun ke dunia. Mencari di mana ada majelis-majelis ilmu, maka dipenuhi dengan isinya para malaikat. Dipenuhi malaikat. Tentunya kita nggak bisa lihat. Kalau bisa lihat kita sesak nafas. Sempit banget ya gitu. Karena tak terhitung gitu malaikatnya.
Siapa itu malaikat-malaikat yang turun ke dunia, kemudian duduk di majelis-majelis ilmu? Karena mereka merindukan taman-taman surga. Majelis ilmu taman-taman surga yang ada di dunia. Majelis ilmu itu taman-taman surga yang ada di dunia. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, seandainya kalian sedang berjalan, kemudian di situ melintasi ada majelis ilmu, jangan lanjutkan perjalananmu. Hadirilah majelis ilmu tersebut, karena kau sedang berlatih duduk di taman surga yang ada di dunia. Nah kalau kita kadang-kadang enggak Bu, dengar Salatullah, salamullah lewat. Apaan sih itu bisik banget ya? Nauzubillah min dzalik. Kalau kita insya Allah enggak ya? Kalau kita insya Allah enggak? Itu ada apa ya? Suaranya kayak selawatan gitu kan? Ala qala Rasulillah. Udah mulai kayaknya taklim itu. Atau mungkin ada juga yang ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian apa? Janganlah engkau lupakan, karena ini kewajiban. Lewat. Ada pengajian, kira-kira mampir enggak? Serius? Kira-kira mampir enggak? Tidak. Padahal udah tahu tadi hari ini pengajian. Iya udah dibilang begitu, tetap aja nggak mampir. Karena orang-orang yang tidak mau hadir ke majelis ilmu, bahkan ada sebagian ulama menyampaikan 3 hari tidak hadir ke majelis ilmu, maka hatinya akan mengeras. Nauzubillah min dzalik. Kalau keras hatinya, susah menerima nasihat. Ibadah males. Hati kita itu ibarat apa ya? Tanaman. Kalau tanaman itu dalam setahun, ya jangankan setahun, seminggu aja nggak hujan atau nggak pernah disiram, kira-kira layu nggak itu? Saya nggak ngomong langsung mati, layu dulu lah. Layu nggak itu tanamannya? Layu. Begitulah iman kita teman-teman. Begitulah iman kita, nggak pernah disiram dengan ilmu, nggak pernah hadir ke majelis ilmu, itu akan mengeraskan hati seseorang dan akan layu nanti iman kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa, kalau memang tidak sempat hadir ke majelis ilmu, hari ini kita punya HP, di handphone ada nggak di situ majelis ilmu? Ada, tapi ya jangan mentang-mentang itu, pokoknya aku di handphone aja deh, nggak usah keluar, soalnya kalau keluar suka banyak masalah. Masalah apaan? Kalau jilbabnya nggak samaan suka dicengin sama temen. Iya, jangan gitu. Lanjutkan. Haji apa seragam ya? Terus kalau keluar ya gitulah. Nanti kalau aku jalan sama dia, dikira aku CS-nya dia. Padahal sama-sama semuanya. Enggak ya? Semuanya sama. Semuanya sama. Jadi malaikat-malaikat itu turun ke dunia, menyesaki majelis-majelis ilmu, dan mereka kembali naik setelah selesai majelis ilmu selesai. Kemudian ditanya sama Allah, wahai malaikat, begitu banyak engkau berbondong-bondong, dari mana? Allah tahu nggak malaikat dari mana? Tahu. Tahu nggak? Tahu. Tetapi Allah ingin agar ini dijadikan pelajaran. Kemudian malaikat menyampaikan, kami dari dunia untuk menghadiri majelis ilmu. Apa yang mereka lakukan di sana? Apakah mereka masih mengingatku? Kemudian malaikat menjawab, di majelis ilmu tersebut mengingat Engkau ya Allah, mengingat Engkau ya Allah, mengagungkan Engkau ya Allah. Kemudian Allah menjawab, seandainya mereka bisa melihat indahnya surga, pasti mereka akan lebih semangat lagi menuntut ilmunya. Mereka tidak diperlihatkan indahnya surga saja, mereka masih dilembutkan hatinya hadir di majelis ilmu.
Seandainya mereka bisa melihat indahnya surga, maka mereka akan lebih semangat lagi untuk hadir ke majelis ilmu. Kata Allah. Pahala itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Padahal pahala menuntut ilmu luar biasa. Lebih utama dari dia sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Nah, sholat tarawih aja carinya yang sedikit. Saya. Teman-teman agak. Sholat tarawih nyarinya sedikit, nyarinya cepat. Saya. Ibu-ibu enggak ya? Enggak lah, ibu-ibu lah. Insya Allah kuat. Ya 3 juz atau 2 juz kuat insya Allah. Saya nyarinya juz 30. Gimana ya yang sholatnya juz 30 ya? Yang trikul ya. Yang trikul. Saya, ibu mangga. 1000 rakaat. Bagaimana cara sholat sunnah 1000 rakaat? Kira-kira capek apa enggak? Capek apa enggak? Bahkan disampaikan, bahkan orang duduk di majelis ilmu walaupun cuma membahas satu bab, dia sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah bu, ibu-ibu, apalagi ini ahli menuntut ilmu semua. Sudah seberapa pahalanya? Tapi jangan sombong. Tidak sombong ya? Tidak. Ya, insya Allah. Iya, jadi lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian malaikat itu ditanya lagi, kemudian apa lagi yang mereka lakukan di majelis ilmu? Mereka menceritakan tentang ngerinya azab tentang neraka. Makanya mereka membahas tentang kemaksiatan yang ada di dunia agar tidak dilakukan oleh penduduk dunia. Kemudian Allah menjawab, seandainya mereka diperlihatkan ngerinya neraka, maka mereka pasti akan hadir ke majelis ilmu dan akan meninggalkan maksiat-maksiat di luar sana. Tapi kan tidak diperlihatkan. Kalau diperlihatkan, ya Allah, ngeri sekali. Makanya pahala menuntut ilmu itu luar biasa. Pahala keutamaan menuntut ilmu itu luar biasa. Dan menuntut ilmu juga ada adab-adabnya. Nanti kapan-kapan kita bahas adabnya. Kemudian malaikat-malaikat tersebut berbaris kemudian menyampaikan apa yang kita lakukan di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada para malaikat tersebut, saat kalian hadir ke majelis ilmu, aminkan doa orang-orang yang ada di majelis ilmu. Tanyakan doa bu. Yang lagi ada masalah, tanyakan doa, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Amin. Yang mengaminkan siapa? Malaikat. Aminnya malaikat itu luar biasa. Kemudian memintakan ampunan untuk kita. Memintakan ampunan. Makanya teman-teman, kalau ada hidayah disebarkan, apa itu hidayahnya bentuknya? Flyer-flyer majelis taklim atau kajian atau info kajian, hadiri kalau memang ada waktu. Kenapa? Kita tidak akan mampu hari itu sholat 1000 rakaat, sholat sunnah nggak akan mampu, teman-teman. Dan orang yang hadir ke majelis ilmu lebih utama dari dia menjenguk, ada yang bilang 100 orang sakit atau malah lebih, yaitu 1000 orang sakit. Bisa nggak dalam satu hari itu menjenguk 100 atau 1000 orang sakit? Tidak. Jangan 1000, 100 saja bisa nggak? 10 bisa nggak? Kita yang rekor ya, 10 orang sakit gitu dijenguk, yang satunya di rumah sakit Jonggol, satunya di rumah sakit Cilengsi, satunya di Cibubur, satunya lagi capek deh. Itu lebih utama ternyata dari kita menyuruh orang sakit dengan jumlah yang sangat banyak. Makanya teman-teman, kalau ada info-info kajian, hadirilah. Itu wahafatumul malaika dan dihadiri para malaikat. Tetapi kita tidak bisa melihat malaikat tersebut. Kemudian apa lagi? Kemudian di situ disampaikan
wa dzakumullahu fi man 'indah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat yang mulia. Menyebut-nyebut nama kita di depan para malaikat yang mulia. Kalau menyebut-nyebut itu satu kali apa berkali-kali? Berkali-kali. Berkali-kali menyebut-nyebut nama kita. Wahai para malaikat, disampaikan pada malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, ketahuilah, aku ridho kepada si fulan, karena si fulan hari itu hadir ke majelis ilmu. Beliau duduk di majelis ilmu, aku ridho kepadanya. Sebut namanya. Yang mau disebut siapa ini? Bu Erlinda. Bu Erlinda itu berkali-kali. Namanya Erlinda. Masya Allah. Ya, disebut-sebut di depan malaikat yang taat. Kemudian malaikat Jibril nggak berhenti sampai situ. Malaikat Jibril itu kan panglimanya malaikat ya. Kemudian malaikat Jibril memanggil malaikat yang lain. Wahai penduduk langit, berkumpulah. Ketahuilah, Allah menyebut-nyebut nama si fulan dan Allah ridho kepada si fulan, maka ridhoilah ia. Kemudian penduduk langit menyebut-nyebut nama kita. Tadi malaikatnya ada berapa? Bisa dihitung nggak? Tidak. Kalau nyebutnya lebih dari satu kali, kira-kira nama kita disebut-sebut berapa kali di langit? Banyak. Tak terhitung. Begitu banyaknya. Mungkin nama kita nggak dikenal di dunia. Siapa? Ibu itu, Bu Sani. Oh, saya nggak tahu itu Bu Sani yang mana. Siapa? Ibu nggak tahu. Tetapi kita tidak perlu bersedih walaupun nama kita tidak dikenal di dunia. Insya Allah nama kita dikenal di penduduk langit. Kenapa? Karena kita senang hadir ke majelis Ilmu. Insya Allah luar biasa. Makanya nanti akan ada orang-orang yang menyesal. Kenapa? Karena dulu pernah meninggalkan majelis ilmu, pernah mengabaikan majelis ilmu. Siapa mereka? Bahkan ada satu kisah seorang guru menyampaikan kepada muridnya. Kemudian guru itu bilang, wahai murid-muridku, ada 3 muridnya. Murid-muridku, nanti kalian semua pergi ke suatu bukit. Di sana ada gua, dan gua itu gelap gulita. Masuklah ke dalam gua tersebut, ambillah sesuatu yang ada di gua tersebut. Ambillah sesuatu, apapun itu. Karena kalian punya kesempatan cuma 1 kali. Akhirnya mereka pergi ke sana. Nggak bawa senter, Bu, belum ada senter waktu itu. Nggak bawa lentera juga. Pergi ke bukit tersebut, kemudian masuk ke dalam gua. Di dalam gua, murid yang satu meraba-raba sesuatu kayak kerikil-kerikil gitu. Oh, ini mah kerikil. Ngapain ngambil kerikil di sini? Di luar juga banyak batu kerikil kayak gini. Kemudian yang kedua masuk meraba-raba, dia dengar temannya bilang, oh kayak kerikil. Kata yang kedua juga bilang sama, oh iya ini mah kerikil, tapi nggak apa-apa lah, aku ngambil beberapa buat kenang-kenangan bahwa aku pernah masuk ke gua ini. Kemudian yang ketiga, karena dia mengingat apa kata gurunya, ambil sesuatu yang ada di dalam situ, siapa tahu berharga, karena kamu punya kesempatan cuma 1 kali. Akhirnya yang ketiga pun meraba, kemudian bilang, oh kerikil, tapi siapa tahu bermanfaat, aku akan mengambil lebih banyak. Ngambil banyak, tangannya kanan sama kiri penuh dengan kerikil tersebut. Mereka keluar bersama-sama. Saat keluar bersama-sama, yang pertama, kemudian gurunya bilang, kalian sudah keluar, sudah. Setelah kalian keluar, kalian tidak boleh lagi masuk ke dalam gua tersebut. Cukup 1 kali. Coba sekarang dibuka tangan kalian. Dibuka tangannya. Yang pertama. Kenapa kamu nggak bawa apapun? Iya guru, iya Syekh, kamu nggak bawa apa-apa. Orang di dalam isinya kerikil buat apa? Di luar juga banyak kerikil kok. Nggak perlu ngambil harus di dalam gua katanya. Oh, terus gurunya cuma menyampaikan, ya sudah, itu pilihanmu. Yang kedua, tangan yang kedua, tangan murid yang kedua, coba dibuka, kamu bawa apa? Dibuka, dia ngambil beberapa kerikil. Pas dibuka dia kaget.
Masya Allah, ternyata isinya berlian. Ternyata isinya berlian. Nyesel gak? Kenapa nyesel? Karena ngambilnya cuma sedikit. Yang sebelah lebih nyesel. Ya aku gak ngambil sama sekali. Yang kedua, ternyata ngambil cuma sedikit tetap nyesel. Kenapa tadi ngambilnya cuma dikit ya? Tapi dia tetap beruntung karena masih mengambil walaupun cuma sedikit. Tapi alhamdulillah Syekh, saya masih mengambil walaupun cuma sedikit. Kemudian yang ketiga, udah senang karena dia tahu tadi yang kedua itu isinya berlian, dia buka juga. Alhamdulillah Syekh, tadi saya ngambil banyak. Makanya dia menang banyak ya. Dan tangannya kanan kiri, tapi dia juga kira-kira ketiga nyesel ya? Yang ketiga nyesel nggak? Nyesel juga, kenapa nyesel? Kenapa tadi aku nggak masukin kantongku ya? Kenapa tadi aku nggak bawa kantong plastik ya? Nyesel juga, padahal ngambilnya udah banyak. Itulah para ahli kubur yang nanti sudah masuk ke alam kubur. Yang satu mereka menyesal. Kenapa? Dulu di dunia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Padahal sudah dikasih beritanya, sudah diberikan peringatan, sudah ada tuntunannya dalam Al-Quran, sudah diajakin sama ustazah untuk ayo hadir ke kajian, ayo ngaji, ayo beribadah, ayo, sudah diajakin, tapi nggak mau. Nanti dia akan menyesal. Tetapi apakah dia bisa kembali ke dunia kalau sudah di alam barzakh? Tidak. Tidak. Sama. Yang tadi yang dia nggak ngambil satu pun, tapi dia menyesal, tapi menyesalnya tidak bisa kembali lagi ke dua tersebut. Yang kedua, nanti akan ada dia juga menyesal. Ya Allah, aku di alam barzakh sudah diperlihatkan indahnya surga, walaupun cuma sedikit saja. Dia menyesal, kenapa dulu aku di dunia tidak memperbanyak bekalku untuk menjadi ahli surga, menuntut ilmu, beribadah yang banyak. Menyesal. Coba kalau aku yang ngambil aku yang bawa bekal cuma sedikit aja, surgaku sudah begitu indah. Apalagi kalau aku mungkin membawa bekal yang lebih banyak, pasti surgaku lebih indah dari ini. Yang ketiga juga sama seperti itu. Tetapi penyesalan itu tidak akan kembali lagi. Mereka kembali ke dunia itu tidak bisa. Itu hanya penyesalan orang-orang yang dulu pernah hidup di dunia, pernah mendengar ada kajian, pernah diajak untuk sama-sama beramal soleh, pernah diajak untuk beribadah, tetapi dia tidak menghiraukan, maka dia akan menyesal. Baik, silakan buka surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Udah, kalau halamannya sama 508. Ayat berapa? Ayat berapa? 11. Ayat 11. Sudah ketemu? Sudah. Saya baca sendiri atau baca bareng-bareng? Bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Kayaknya masih ramai lagi ada yang punya teman. Silakan buka surah Mujadalah ayat 11. Sudah ketemu ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu idza qila
fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ke-11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Kalau teman-teman punya waktu yang luang, kemudian ada info majlis ilmu, hadirilah. Lapangkanlah waktu tersebut. Karena kalau ngikutin kerjaan rumah nggak ada habisnya. Iya nggak? Ya. Walaupun mulainya udah dari jam 3 pagi, nggak ada habisnya. Iya nggak? Sama, saya juga sama. Saya kalau udah libur di rumah beres-beres itu suka lupa waktu. Makanya kalau memang ada info kajian, maka sempatkanlah waktunya, lapangkanlah. Kemudian maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Lapang apanya? Lapang hatinya, lapang rezekinya. Amin. Amin. Lapang wawasannya luas. Iya enggak? Beneran rezekinya lapang? Insya Allah. Yang punya rezeki siapa? Allah. Yang mau melapangkan rezeki kita siapa? Allah. Hadir ke majelis ilmu, insya Allah akan dilapangkan sama Allah. Amin. Karena para sahabat saja, mungkin teman-teman yang dari Mekah ya, yang baru pulang, masya Allah, dari Mekah dan Madinah, terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-buru apa ya? Pokoknya tutup. Karena mereka yakin rezekinya dari Allah. Hadir ke masjid untuk menunaikan sholat. Para sahabat kalau tahu ada kajian, ada majelis ilmu bersama Rasulullah atau sahabat yang lain, mereka pokoknya tutup dulu. Bukan berarti nggak mencari nafkah, betul. Tetapi ditutup dulu, ikut kajian hari itu dulu. Misalkan 2 jam kajiannya atau 1 jam, nanti setelah itu buka lagi. Sama kayak kita ngikutin pekerjaan di rumah nggak ada habisnya. Udah nyuci, udah masak, udah makan, sebutin semua nggak ada habisnya. Gosok gitu kan, malas gunung gosokan. Lapangkanlah itu. Insya Allah janji Allah bukan janji saya nggak berani berjanji apa-apa. Saya tidak berani berjanji, tapi ini janji Allah. Maka Allah akan memberi, niscaya Allah akan berikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Kalau di situ disampaikan kajiannya di mana? Emang kajiannya keluar rumah? Kalau keluar rumah kadang-kadang males ya dulu ya. Panas itu, mana habis pakai apa itu? Ya itu ya. Panas bisa pakai topi Bu. Terus pakai masker juga boleh. Maka kalau ada disampaikan berdirilah, maka berdirilah. Berdiri dari tempat dudukmu di rumah, berdiri menuju majelis ilmu. Berdiri menuju majelis ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatmu di antara orang-orang yang beriman. Kemudian dan orang-orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang hadir ke majelis ilmu itu adalah orang-orang yang dilembutkan hatinya sama Allah. Berarti lagi disayang sama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ditinggikan derajatnya dengan ilmu. Maka Allah akan tinggikan derajat orang yang hadir ke majelis ilmu. Gimana derajatnya?
Satu langkah meninggikan derajat, turunkan langkah menghapus dosa. Saya naik motor nih, ya berarti pas muter-muternya itu. Muter-muternya apa? Iya, ada motor ya, naik motor ya. Jadi akan meninggikan derajat dan diampuni dosa-dosanya insya Allah. Kita punya dosa nggak? Banyak. Banyak apa dikit? Banyak. Bahkan majelis ilmu akan menghapuskan dosa-dosa di majelis 70 majelis-majelis yang nggak jelas. Apa itu? Ibu-ibu kan senang majelis-majelis nggak jelas. Rujakan. Apa ya istilahnya? Kongres. Kongko nggak jelas. Iya, kongres. Apa itu kongres? Kongko nggak jelas. Nggak jelas ngomongin apa, nggak jelas apa ya, ngobrolinnya alur tidur nggak jelas. 70 kongres sudah terhapus dosanya dengan satu kali hadir di majelis ini. Tapi jangan disengaja. Nggak apa-apa. Hari ini kita ngerumpi di sana tukang bakso. Habis itu nanti ngerumpi di tukang kopi. Habis itu di sini sampai 70. Besok kita hapus sama-sama hadir di majelis ilmu. Enggak juga. Astagfirullahaladzim. Enggak diniat banget ya. Enggak juga, enggak gitu juga. Ya kalau pahala majelis ilmunya hanya dipakai buat ngapus dosa yang itu, terus kita dapat sisa pahalanya dari mana? Ya teman-teman ya, bukan berarti habis ini kata Umi nanti kongresnya ini nanti dihapuskan dosanya dengan satu kali kajian. Enggak juga ya teman-teman ya. Itu yang nggak sengaja, misalkan pergi tukang sayur, ada yang ngobrolin apa, nggak sengaja kita ikutan nyaut, gitu kan? Kan nggak sengaja. Atau lagi lewat tiba-tiba dipanggil, ini bu apaan? Dia cerita macam-macam, ya kita ke bawah, nggak sengaja. Nggak sengaja, nggak senang. Dan banyak. Ada rasa keponya dikit. Masya Allah, itulah kadang-kadang ya. Kita itu perempuan itu 20.000 kosa Kata. Ibu itu cuma bilang gini, iya aku tadi ketemu ibu itu ya Allah, sombongnya minta ampun. Siapa tahu dia itu bukan astaga, itu ibu itu. Tapi bukan yang di sini. Bukan yang di sini. Gak tahu yang di mana. Tapi insya Allah nggak yang di sini. Jadi Allah untuk orang-orang yang beriman dan berilmu maka akan ditinggikan derajatnya. Karena Allah akan meninggikan derajat seseorang itu dengan dua hal, dengan ilmu atau dengan musibah. Ibu-ibu pengen dengan yang mana? Ilmu. Pengen yang mana? Ilmu. Allah akan meninggikan derajat seseorang dengan ilmu atau dengan musibah. Ibu-ibu pengen yang mana? Ilmu. Ilmu. Kita hadir ke majelis ilmu, mengkaji, kemudian mengaji dan sebagainya, insya Allah itu akan meninggikan derajat kita. Kemudian insya Allah musibah-musibahnya akan minggir karena kita sudah mengutamakan ilmu. Kita berpacu dengan waktu. Saya ingin ditinggikan derajatnya dengan ilmu atau dengan musibah. Kalau dengan ilmu, ayo kita semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu, biar musibahnya ketinggalan. Semangat terus, biar dia ketinggalan. Semakin tertinggal, makin tertinggal gitu. Ya. Kemudian itu yang ada di surah Al-Mujadalah ayat 11. Itu janji Allah untuk kita semua orang-orang beriman. Di antaranya adalah orang-orang yang menuntut ilmu, yang kalau ada info menuntut ilmu dia melapangkan waktunya untuk hadir. Kemudian kalau ada info menuntut ilmunya di sana, dia rela berdiri dan berjalan menuju majelis ilmu tersebut. Karena ilmu adalah lentera, ilmu adalah cahaya, maka jadikan ilmu itu untuk lentera hidup kita. Jadikan ilmu itu lentera amal ibadah kita. Kalau lagi malam-malam nggak ada lampu sama sekali, mata kita normal, mata kita alhamdulillah normal. Tapi mati lampu
nggak ada cahaya sama sekali, kira-kira kita jalannya gampang apa susah? Susah. Gampang apa susah? Susah. Susah. Karena apa? Karena nggak ada Pencahaya. cahaya. Jadi bukan mata kita yang bisa melihat semuanya, tetapi karena ada cahaya maka kita bisa melihat semuanya. Gitu ya? Iya. Dan itu juga ilmu. Ilmu juga sama seperti itu. Jadi ilmu itu jadikan lentera kehidupan kita, jadikan lentera ibadah kita. Ibadah kita dilandasi dengan ilmu, insya Allah keutamanya itu luar biasa. Dan kalau sudah menjadi ahli ilmu, sudah kajian di mana-mana, sudah menuntut ilmu di mana-mana, jangan Sombong. jangan sombong. Siapa makhluk yang karena kesombongannya kemudian dia dikeluarkan dari surga? Siapa? Fir'aun. Azazil. Azazil. Siapa? Azazil. Azazil. Dulu sangat tunduk, sangat patuh. Tetapi saat dia diperintahkan untuk mengakui bahwa Adam lebih mulia, dia tidak mau. Padahal yang menyuruh siapa? Allah. Dia sombong. Makanya dia diusir dari surga, dilemparkan ke lautan. Hanya lautan itu tempatnya iblis, setan gitu ya. Azazil. Karena sombongnya dia dikeluarkan dari surga. Makanya yang sudah menuntut ilmu, ilmu itu bukan menjadi apa ya, bikin kita jadi sombong. Lu mah gak pernah kajian, gue dong. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, kita menuntut ilmu bukan untuk menjadi apa? Kaca pembesar untuk orang lain, bukan. Bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain, bukan. Bukan untuk merendahkan orang lain, bukan. Tetapi kita menuntut ilmu untuk pembesar diri sendiri, pembesar kaca pembesar diri sendiri. Biar kita ngaca, ya Allah, ternyata aku masih begini, ternyata aku masih kurang, ternyata aku baca Al-Qurannya belum tartil, ternyata aku ibadahnya selama ini masih kurang. Buat kita. Jadi bukan buat orang lain, tapi untuk diri kita, sendiri. untuk diri sendiri. Kaca pembesar diri kita. Kata Ustaz Umar bin Takmir kita, saya mengutip sedikit dari beliau kalimatnya. Jangan jadikan ilmu layaknya benih yang membunuh pohon berduri, yang melukai setiap orang. Jangan jadikan kalau kita sudah hadir ke majelis ilmu di mana-mana, terus lisan kita begitu mudah merendahkan orang lain, perilaku kita begitu apa ya, sombong sekali. Kalau ditanya sama orang yang belum pakai jilbab, langsung Astagfirullahaladzim. Bukan begitu yang diniatkan sama majelis ilmu, bukan. Atau untuk ngomongin orang, ya gue kan tiap hari ke majelis ilmu, dia kerjaan cuma duduk-duduk aja. Kita nggak tahu dia itu duduk-duduknya ngapain, kita nggak tahu. Tapi kita tidak perlu tahu juga, ya biarin aja itu urusan dia. Tapi kita tidak perlu merendahkan yang lain. Tidak perlu menjadi pohon berduri yang menyakiti orang lain, yang menyakiti pohon yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kita sudah menuntut ilmu, harusnya akhlak kita lebih terjaga, lebih baik. Karena apa? Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi jadilah benih yang menumbuhkan pohon yang indah dan berfaedah manis bagi sekitar kita. Kalau kita sudah ahli ilmu, sudah menuntut ilmu di mana-mana, jadilah kita orang yang menumbuhkan hati orang lain. Jadilah kita orang yang manis kalau dipandang orang lain manis. Karena kita semut. Gula. Oh kita gula. Gula semut. Emang kita gula enggak? Tapi artinya gini. Kalau ada kita sudah menuntut ilmu, orang lain mau cerita sesuatu juga, misalkan mau curhat atau apapun, kita nggak manas-manasin, tetapi coba meredam. Seperti air, kita jadi seperti air yang selalu merunduk ke bawah, selalu mencari
mencintai area-area yang di bawah dan selalu menjadi sifat pendingin untuk yang lain. Jangan sampai seperti api yang dia maunya dipuja-puja, yang maunya dipuji-puji, yang maunya selalu ditinggikan, diangkat-angkat terus dia maunya selalu membuat, misalkan ada yang curhat, dia ikut manas-manasin. Jangan sampai. Ya teman-teman, itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yaitu ilmu yang membuat bertambahnya keimanan kita, ilmu yang membuat akhlak kita pun berubah, ilmu yang membuat ilmu tersebut jadi lentera hidup kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Materinya banyak, tetapi ternyata udah 10:30. Insya Allah kapan-kapan akan disambung lagi. Baik, barakallahu fikum, itu sedikit dari saya tentang menuntut ilmu. Utamanya banyak apa sedikit? Banyak. Itu baru sedikit yang disampaikan, masih banyak yang lain. Baik, dari saya cukup sekian. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, boleh. Masya Allah, kayaknya paham semua ini ibu-ibu. Jadi antara paham, aku udah pengen pulang pengen makan ya. Mangga, silakan. Bunda. Siap, mangga. Mangga Bunda, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi buah dari ilmu adalah nur atau cahaya. Jadi buah dari ilmu kita berakhlak mulia. Buah dari ilmu kita bisa menjadi penerang untuk orang lain. Buah dari ilmu kita harusnya bisa menerangi diri kita untuk agar kita tidak terjatuh atau tidak nabrak dalam menjalani kehidupan ini. Di antaranya kita senantiasa mentadaburi Al-Quran dan hadis dan belajar hadis. Itu buah dari ilmu. Jadi kalau buah dari ilmu harusnya berakhlak yang mulia. Itu ya teman-teman ya. Ada yang ditanyakan? Kayaknya lagi pada janjian kita mau bahas di mana? Tahu aja. Iya, pada bisik-bisik gitu teh. Soalnya aku mau jajakin teh. Oke, alhamdulillah. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita tutup majelis ini. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini nanti hadir kembali di majelis-majelis berikutnya. Kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman kita atau jemaah yang hari ini belum hadir, kita doakan bisa hadir di kajian-kajian berikutnya. Jangan pelit doain teman-teman ya. Jangan pelit-pelit doain teman-teman tetangga saudara kita. Jangan pelit-pelit. Biar mereka juga ikut merasakan manisnya menuntut ilmu. Merasakan manisnya menuntut ilmu. Jangan takut-takutin. Karena gampang banget mau kajian mah. Jangan gituin. Tapi diajakin dengan baik. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Dari saya cukup sekian. Ada yang disampaikan dari mulut? Oh, langsung doa ya. Baik. Kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua duduk di sini, hadir di sini. Lihat sisi kanan dan kiri teman-teman. Kenali wajahnya. Kalau kenalan belum sempat, tapi setidaknya kenali wajahnya. Karena insya Allah nanti akan saling mencari. Sudah mengenali wajahnya? Sudah. Udah kenal sama saya? Sudah. Sudah hatam. Ya udah, kalau udah kenal nggak perlu kenal, udah kenal. Kenali wajah sampingnya kanan kiri. Berharap mudah-mudahan nanti Allah pertemukan lagi di kajian-kajian berikutnya. Berharap nanti Allah pertemukan kita di
mimbar-mimbar bercahaya di padang mahsyar. Amin. Berharap nanti saling bergandengan tangan menuju surga Allah. Amin. Amin. Kita baca istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbana baraya. Astaghfirullah mina khataya. Astaghfirullah Rabbana baraya. Astaghfirullah mina khataya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Basit, ya Basit, ya Basit, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena betul hanya milik Allah dan yang salah dari kebuatan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam